Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Yakobus pasal 3 ayat 1. Ya, tema kita hati-hati dalam perkataan. Hati-hati dalam perkataan. Sebenarnya konteks bacaan kita bukan hanya ayat 1 ya, Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Nah, dalam firman Tuhan ini ya, Yakobus sedang memberikan nasihat kepada jemaat, kepada orang-orang percaya tentang peranan perkataan atau disebut di sini lidah. Bahwa lidah memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan hidup kita. Apakah kita memuliakan Tuhan atau memuliakan orang lain? Dengan jelas firman Tuhan ini berbicara kepada kita bahwa segala sesuatu yang menentukan dalam hidup kita itu ditentukan oleh perkataan-perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita sendiri. Karena itu kita harus pahami tentang pengaruh lidah dalam hidup kita tiap-tiap hari. Ada 3 kuasa yang dimiliki oleh lidah dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 ini. Pertama, dari ayat 1 sampai 4 berbicara tentang lidah yang berkuasa mengendalikan hidup. Lidah berkuasa mengendalikan hidup. Gambaran yang diberikan oleh Yakobus tentang lidah yang dapat mengendalikan hidup seseorang itu tentu sangat menarik. Dalam bagian ini lidah digambarkan seperti tali kekang pada kuda dan kemudi kapal. Sekalipun kedua benda tersebut ya adalah benda yang kecil, namun dapat mengendalikan sesuatu yang kuat dan besar, seperti kuda ataupun kapal. Meskipun demikian, kedua gambaran tersebut di atas sangatlah bergantung pada pribadi yang mengendalikannya. Baik tali kekang maupun kemudi, sebuah kapal akan berfungsi dengan baik jika ada pribadi yang dapat mengendalikannya dengan benar. Nah, pada ayat 2, Yakobus menjelaskan bahwa kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Berarti pengendalian lidah yang dilakukan oleh manusia tidaklah dapat menjamin seseorang dapat menggunakan lidahnya dengan benar. Kebergantungan kepada sang pribadi yang benar, yaitu Allah, itulah yang terpenting. Karena itu jika saudara ingin memuliakan Allah dengan perkataan, berikanlah lidah Anda, lidah saudara kepada kuasa Tuhan untuk dikendalikan. Jangan berikan kepada yang lain. Nah, ini yang pertama, bahwa lidah berkuasa mengendalikan hidup. Yang kedua, lidah berkuasa untuk menghancurkan hidup. Ayat 5 sampai dengan ayat 8. Hal kedua yang kita lihat dari ayat-ayat ini bahwa lidah mempunyai kuasa yang besar untuk mempengaruhi walaupun ukurannya sangatlah kecil. Lidah kita semua kecil ya. Yakobus 3:4 membandingkan lidah dengan kemudi kecil yang dapat mengendalikan arah sebuah kapal walaupun ia sangat kecil dibandingkan dengan ukuran kapal yang besar. Ayat 5 berkata bahwa lidah itu adalah anggota paling kecil di antara anggota-anggota tubuh, namun ia dapat membanggakan hal-hal yang besar. Lidah juga seperti percikan api kecil yang dapat membuat seluruh hutan terbakar. Sebuah percikan api yang ada dalam hutan dapat menyebabkan kebakaran hutan yang hebat. Pernahkah Anda menyadari bahwa walaupun lidah kita itu panjangnya hanya 3 inci, tetapi mempunyai kuasa atau dampak yang sangat besar? Pernahkah saudara memperhatikan bagaimana masalah dalam hubungan antar pribadi muncul hanya karena satu kata yang berasal dari lidah kita. Satu kata yang mungkin mengutuk, satu kata yang memaki, satu kata yang menyakitkan. Begitu banyak kerusakan terjadi setiap hari karena lidah-lidah yang tidak terkendali. Betapa perlunya kita mengendalikan lidah kita dan kata-kata yang kita ucapkan. Hubungan dengan sesama akan sangat membaik jika kita dapat mengendalikan lidah kita. Banyak orang-orang yang menderita akibat lidah. Kita sering lupa bahwa kata-kata yang menyakitkan akan membuat orang sengsara. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa lidah bagaikan binatang buas yang sulit untuk dijinakkan. Yakobus dengan jelas mengatakan
bahwa betapa banyak kesusahan yang dapat dibuat oleh lidah kita terhadap orang-orang lain. Firman Allah mengatakan bahwa lidah itu seperti api dan penuh dengan kejahatan atau dosa. Maka kita memohon bijaksana pertolongan dari Roh Kudus. Hanya Roh Kudus saja yang dapat mengontrol lidah kita dan menahan kita dari berkata-kata yang tidak baik. Ingatlah, saat kita dicobai untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain, kita harus cepat-cepat meminta Roh Kudus untuk memelihara hati kita, untuk tidak berkata dusta yang merusak orang lain. Jadi, oleh sebab itu lidah mempunyai kuasa yang sanggup membakar, yang bisa menghancurkan perkara-perkara besar. Hati-hatilah menggunakan lidah sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ini hal yang kedua. Dan yang ketiga, lidah berkuasa untuk menyenangkan hati Tuhan dan sesama, ayat 9-12. Di sisi lain, lidah yang sangat kecil ini juga dapat menghasilkan buah yang baik jika kita mengizinkan Yesus menjadi Raja dalam kehidupan kita setiap hari. Dan jika kita menyerahkan hati, pikiran, dan ucapan kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Sebagai contoh, Alkitab ingin agar kita menjadi orang yang membawa damai. Bagaimana kita membawa damai di antara dua pihak? Ini bergantung bagaimana ucapan kita menyampaikan kata-kata hikmat. Setiap kali terjadi perselisihan di antara satu dengan yang lain, atau mungkin di antara sesama teman, di antara anggota jemaat, di antara rekan kerja, kita dapat bertindak sebagai utusan damai, menyampaikan kata-kata yang membawa perdamaian. Kapan saja orang membutuhkan penghiburan dan dukungan, kita dapat mengucapkan kata-kata yang pantas untuk menghibur, untuk membangun, untuk mendukung. Jadi, mari kita merenungkan hal ini ya. Betapa indahnya ya jikalau setiap orang-orang percaya, setiap orang-orang Kristen bertekad ya atau mau memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk dikuasai, dikontrol sepenuhnya oleh Roh Kudus yang memang berkuasa atas lidah kita, berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Tetapi jika kita tetap menjadi orang Kristen yang hanya menjadi pendengar dan bukannya menjadi pelaku firman Tuhan, maka lidah kita pasti hanya membawa kepedihan, perselisihan, dan kekacauan di mana kita berada. Jadi pertanyaannya, apakah saudara ingin menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bisa menyenangkan hati Tuhan, juga membawa kedamaian dimanapun kita berada. Karena itu dikatakan dalam Efesus 4 ayat 29, pergunakanlah lidahmu untuk memuliakan Allah, kuasai hatimu, dan berkata-katalah yang memberikan berkat bagi orang lain. Nah, ini yang bisa saya bagikan kiranya melalui firman Tuhan ini, melalui tema ini, hati-hati dalam perkataan. Ini membawa kita kepada kesadaran betapa kita terbatas. Sekalipun lidah kita sangat kecil, tetapi ini bisa menjadi sesuatu yang membahayakan kalau kita tidak mengendalikan. Tapi sebaliknya itu akan bisa membahagiakan jikalau kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan perkataan kita, dan kita memperkatakan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang membangun, yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan sesama. Nah, inilah yang saya bagikan. Kiranya Tuhan menolong kita ya untuk tetap memiliki perkataan-perkataan yang membangun. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tuhan berkati.